Kami akan tanyakan kepada Humaydi. Silakan Humaydi. Di Wellingtonia saat ini saya berada di sisi depan. Kalau tadi beberapa saat lalu saya di posisi samping atau tepatnya di depan musola yang runtuh, ini saya berada di posisi depan bangunan utama, di mana sejumlah petugas gabungan telah sibuk dan membawa alat-alat oksigen untuk masuk ke dalam runtuhan, di mana diduga ada masih beberapa orang berada di sana, sehingga alat oksigen itu dibutuhkan atau dibawa ke dalam supaya korban bisa bernafas dan segera dievakuasi. Begitu, Windy. Titik mana saja yang menjadi fokus pencarian dari tim SAR gabungan, Humaydi? Ya, sejak sekitar 30 menit lalu, itu tim gabungan berada di depan titik runtuhan. Kini petugas gabungan telah lebih masuk ke dalam lagi, menuju ke titik paling terdalam untuk melakukan evakuasi. Begitu, Windy. Berapa orang yang telah berhasil untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam bangunan? Ya, kita belum bisa memastikan berapa orang yang berada di dalam bangunan. Namun menurut data dari pihak BPBD ada sekitar 200. Itu pas waktu melakukan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, 200 orang itu selesai sholat, itu sudah keluar dari musola tersebut, dan kejadian itu terjadi. Begitu ini. Sementara untuk personil dari tim SAR gabungan yang ikut turut masuk ke dalam untuk menyelamatkan dugaan adanya korban di bawah reruntuhan ini ada berapa? Iya, belum diketahui secara pasti ya, Windy. Namun ada beberapa dari jumlah santri yang masih kondisinya berada di bawah reruntuhan. Namun upaya dari pihak tim gabungan terus melakukan serangkaian upaya tenaga untuk menolong korban. Begitu, ini. Kondisinya di sana seperti apa, Humaydi? Apakah memang bangunan ini begitu labil sehingga petugas kesulitan untuk menempuh lebih dalam lagi dari bangunan tersebut? Ya, dari kondisi bangunan sendiri, di mana bangunan ini terdiri dari 3 lantai, 4 lantai yang sedang dibangun. Ketika bangunan ini memakai alat berat, di mana bangunan ini akan bergeser menjadi tumpuan berat bagi korban untuk sulit atau bertambah sulit untuk dievakuasi. Begitu, Windy. Dan apakah petugas medis pun juga sudah bersiaga di sekitar lokasi? Ya, ada puluhan mobil ambulans dan ratusan petugas gabungan serta petugas medis dari Pemkab, Puskesmas, rumah sakit, serta dari Polresta Sidoarjo untuk membantu tim penanganan terhadap korban. Begitu, Windy. Humaydi, kami ingin melihat secara langsung kondisi Anda. Mungkin Anda bisa menggambarkannya kepada kami melalui kamera yang Anda pegang, bagaimana proses evakuasi yang saat ini tengah berlangsung, dan bisa diceritakan upaya-upaya apa saja yang saat ini tengah dilakukan, Humaydi. Ya, proses upaya untuk evakuasi sampai saat ini, tim gabungan masih terus melakukan upaya untuk pertolongan, di mana sejumlah alat oksigen, alat berat kayak pencongkel atau apa itu dibawa masuk ke dalam ini.
di mana alat tersebut bisa membantu atau membuka ruang space untuk korban itu bisa terevakuasi begitu. Ini. Mhm. Lantas apa saja yang diantisipasi oleh petugas sampai dengan saat ini dalam proses evakuasi yang dilakukan, Humaydi? Ya, upaya yang dilakukan petugas sendiri telah melakukan rangkaian penyemprotan oksigen di sekitar ruangan. Bila ada korban di dalam, itu bisa bernafas lega meskipun kondisinya seperti terhimpit bangunan yang begitu berat. Namun upaya ini bisa melegakan sedikit untuk para korban agar supaya bernafas. Begitu ini. Tadi pun juga Anda sudah mengabarkan kepada kami semua bahwa ada 2 korban yang berhasil dievakuasi. Bagaimana kondisinya dan juga apakah saat ini telah ditangani di fasilitas kesehatan terdekat? Ya, semenjak terevakuasinya korban yang sempat merintih dan menangis saat sebelum dievakuasi ini, kondisi korban sudah dibawa ke RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo untuk mendapat perawatan. Namun dari kondisi evakuasi itu tersebut, korban masih bisa bergerak begitu ini, dan segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan yang lebih lanjut lagi. Pada saat dilakukannya evakuasi, di mana titik ditemukannya kedua korban tersebut? Ya, dari titik itu ada beberapa bagian, yang paling dalam dan yang paling luar. Korban ini berada di paling luar meskipun kondisinya terhimpit itu. Namun dengan upaya penarikan dari pihak petugas gabungan sehingga korban itu bisa terevakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Begitu ini. Apakah sudah diketahui identitas dari kedua korban yang berhasil dievakuasi? Saat ini belum ada data yang konkret dari petugas atau pihak Ponpes, di mana terus berapa jumlah atau siapa saja atau warga mana yang kondisinya saat ini sedang dirawat. Begitu ini. Komedi, apakah Anda melihat ada pihak dari perwakilan maupun keluarga korban ataupun keluarga dari santri-santri yang mendatangi pondok pesantren di sana? Ya, kita belum tahu pasti ya. Namun ada beberapa wali santri yang sudah datang dalam keadaannya sedih, dalam keadaannya mereka kebingungan. Mereka harus tanya kemana loh kondisi keluarga yang berada di pondok pesantren yang diduga masih tertimbun itu. Apakah dari perwakilan dari pesantren ini belum bertemu dengan pihak dari keluarga santri? Ini kayaknya ada satu korban lagi yang akan dilakukan evakuasi dan dibawa langsung ke rumah sakit. Ini mereka siap-siap membawa. Ya ini. Ya ini satu orang korban yang terevakuasi ini. Diduga mereka masih hidup ini. Semoga dia baik-baik saja. Ya, ini pemirsa yang kondisinya kakinya patah dan dibawa ambulan untuk dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan evakuasi lebih lanjut.
Baik pemirsa, ini Anda menyaksikan bahwa proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan saat ini telah berhasil satu korban lainnya dievakuasi di bawah reruntuhan. Selepas dilakukannya, evakuasi tersebut langsung dibawa oleh mobil ambulans untuk mendapatkan perawatan medis dan juga dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Sampai dengan saat ini, dari pihak tim SAR gabungan juga masih terus melakukan upaya-upaya lainnya untuk mencari korban lainnya yang diduga masih di bawah reruntuhan. Berbagai skema pun dilakukan dengan salah satunya menggunakan alat ataupun dengan secara manual dan juga dilakukannya bantuan oksigen kepada para korban yang nantinya mungkin membutuhkan. Silakan Kumaydi. Ini, ini mereka lagi siap-siap lagi. Sepertinya ada korban lagi yang akan dievakuasi lagi, Windy. Dari pantauan di lapangan, sejumlah petugas telah mempersiapkan mobil ambulan lagi untuk segera biar dibawa langsung ke Rumah Sakit Umum Sidoarjo. Dan dapat saya laporkan juga, ini petugas gabungan terus berupaya membawa tabung oksigen lagi ke masuk. Ya ini Windy, satu orang. Otomatis mereka masih berkoordinasi Windy untuk melihat cara dan mengevakuasi secara langsung kondisi korban. Dan saya laporkan lagi Windy, ada jumlah alat seperti oksigen, tabung oksigen ini dibawa masuk ke dalam lagi untuk dibawa ke tempat reruntuhan di mana oksigen itu akan disemprotkan untuk korban yang masih berada di dalam agar bisa bernafas. Begitu Windy. Baik, kita masih menunggu pemirsa. Ini nampaknya ada satu korban lagi yang ditemukan titiknya untuk dilakukan evakuasi oleh tim SAR gabungan. Berdasarkan penuturan reporter kami Kumaydi, sampai dengan saat ini upaya-upaya masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, termasuk penyediaan dari tabung oksigen untuk para korban agar bisa membantu pernafasan. Karena kita ketahui kondisinya adalah korban berada di lantai dasar dengan lantai atas yang ambruk, sehingga kemungkinan korban berada di bawah reruntuhan dan membutuhkan oksigen dengan adanya debu maupun puing-puing bangunan yang menghambat pernafasan. Berdasarkan keterangan dari Kumaydi pula yang berada di lapangan dan pantauan secara langsung, korban yang langsung dilarikan ke rumah sakit mengalami patah tulang dan saat ini tengah dirawat dan dilarikan ke Rumah Sakit Sidoarjo untuk penanganan lebih lanjut. Sementara untuk korban lainnya nampaknya juga ini ada beberapa lagi yang sudah ditemukan titiknya karena dari mobil ambulans pun juga telah disiagakan dan petugas masih terus melakukan upaya-upaya lainnya. Kumaydi, apakah sudah ada perkembangan terbaru tentang pencarian dan upaya evakuasi dari korban, Kumaydi? Ya, ini dapat saya laporkan. Saat ini saya berada di tempatnya yang tepat semula saya mengabarkan beberapa waktu yang lalu. Mungkin petugas gabungan masih melakukan serangkaian koordinasi untuk pemetaan lagi di mana titik-titik adanya korban yang masih dalam reruntuhan. Namun dari pihak petugas gabungan tetap melakukan dan semangat untuk menemukan korban-korban yang lain, karena data yang kita dapat belum tahu pasti berada berapa orang yang berada di dalam bangunan tersebut. Begitu Windy. Baik, Kumaydi, ditahan dulu, nanti kami akan kembali ke Anda. Namun pemirsa, kami harus jeda sejenak. Breaking News masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini.